Selamat pagi, apa kabar? Pasti luar biasa. Yes, bertemu kembali dengan saya Peter Dendi dalam acara sharing bisnis saat ini. Oke, senang sekali ya. Saya bisa berjumpa lagi dengan Anda. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, silakan tulis di kolom komentar asal Anda dari mana ya. Tulis di kolom komentar asal Anda dari mana dan klik tombol share di bawah ya. Klik tombol share di bawah supaya lebih banyak lagi orang yang bisa menonton acara ini. Mitra-mitra Anda bisa ikut belajar sehingga mitra-mitra Anda bisa bertumbuh menjadi mitra yang luar biasa. Dan malam hari ini kita akan belajar mengenai satu topik yaitu 7 tipe mitra 3I network ya. Kalau kita kategorikan ya, kita bisa bagi menjadi 7 tipe berdasarkan karakteristik mitra 3i network ini. Mereka tipe yang seperti apa sih ya? Dan ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi diri kita. Kita masuk tipe yang mana? Ya, kita masuk tipe yang mana dan untuk sukses ya, untuk sukses Anda bisa naik peringkat, bonus Anda semakin besar sampai posisi puncak crown agensi, itu tipe yang mana sih yang bisa? Apakah semua tipe bisa? Tidak. Nah, kita mau belajar pada malam hari ini berbagai macam tipe tersebut. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, Anda sudah gabung belum? Ya, kalau Anda belum gabung, Anda sudah tonton video-video saya, Anda sudah paham mengenai bisnis 3i Network, Anda sudah tahu bahwa bisnis 3i Network ini bisnis yang luar biasa, bisnis yang bisa menjadi jawaban bagi kehidupan Anda. Kenapa Anda tidak segera bergabung? Ya, 3i Network, program 3i Network itu diluncurkan Januari 2014. Sekarang sudah hampir 5 tahun. Tinggal 2 bulan lagi 5 tahun Bapak Ibu. Luar biasa. Kalau perusahaannya sudah 43 tahun. Dan ini bukannya stagnan atau turun, tapi semakin besar ya. Semakin masuk ke pelosok negeri ini membantu banyak orang. Ya, dalam waktu hampir 5 tahun, sudah ada lebih dari 730.000 mitra 3i Network. Luar biasa. Dan ribuan orang yang sudah mendapatkan income dari bisnis ini. Mulai dari ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta per bulan. Ya, jadi kalau ini adalah hal yang Anda inginkan, kalau Anda ingin mengubah kehidupan Anda pengen mewujudkan impian-impian terdalam Anda, yuk segera join di bisnis ini. Gak ada ruginya. Toh Anda nabung buat masa depan Anda, investasi, buat dana pensiun, buat dana pendidikan, atau apapun supaya masa depan Anda lebih sejahtera. Dan kalau Anda jalankan bisnisnya, Anda dapat keuntungan bulanan, yaitu income bulanan yang masuk ke rekening Anda tiap bulan. Dan kabar baiknya, ini ada promo dahsyat ya. Bagi Anda yang bergabung ya, promo dahsyat. Bagi Anda yang belum gabung, segera gabung. Ada gratis biaya pendaftaran. Yang kedua, gratis web support 3i Network untuk jalankan bisnis ini secara online. Ya, segera daftar, segera gabung, segera hubungi WA saya 0812 2940 1230 ya. Segera hubungi saya dan nanti saya akan berikan fasilitas ini kepada Anda. Oke, kita kembali ke topik kita. 7 tipe mitra 3i Network. Ya, 7 tipe mitra 3i Network. Mungkin dari 730.000 orang itu, kenapa sih tidak semuanya bisa mendapatkan income? Banyak yang tanya ke saya ya, banyak yang curhat ke saya. Walaupun kadang bukan mitra saya juga gitu ya. Saya sarankan sebetulnya hubungi leadernya langsung, hubungi sponsornya, leader aktifnya ya. Kalau saya crossline-nya, jadi nggak ada hubungan bisnis sebetulnya. Tapi banyak yang curhat ke saya. Pak, saya udah 3 bulan gabung, belum dapat bonus. Pak, saya sudah setahun gabung, belum dapat mitra sama sekali. Saya ditolak orang terus. Ya, kenapa? Ya. Nah, kita lihat ya, nanti Anda masuk tipe yang mana nih dari 7 tipe ini. Mari kita mau pelajari, kita mau kupas satu persatu, tipenya apa saja sih, dan tipe mana yang akan berpotensi sukses, tipe mana yang akan dapat bonus besar, tipe mana yang akan naik peringkat terus. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, tipe
penabung, ya, tipe penabung. Ya, tipe penabung ini adalah orang yang rutin tiap bulan nabung, tidak pernah terlambat, ya. Rutin, bahkan awal bulan dia sudah setor, ya. Dia rajin sekali. Nggak apa-apa, ini orang yang baik, ya, ini orang yang bagus, artinya dia punya tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Dia pengen punya dana pensiun, dia pengen punya dana pendidikan misalnya, dia pengen masa depan yang lebih sejahtera, dia punya tujuan yang jelas bahwa untuk mendapatkan hal tersebut, dia harus disiplin menabung tiap bulan. Ya, dia disiplin, dia sisihkan dari gajinya, dia sisihkan dari penghasilannya tiap bulan untuk ditabung. Ya, tiap bulan untuk ditabung, ini nggak apa-apa. Ini sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang baik. Mungkin dia belum tertarik untuk jalankan bisnisnya, nggak apa-apa, ya, nggak masalah bagi Anda, ya, bagi Anda leadernya nggak masalah. Tipe penabung ini bisa menambah omset Anda, ya. Ketika omset Anda semakin besar, bonus Anda juga akan semakin besar, nggak masalah, ya. Asalkan dia rutin, ya. Rutin, kalau bisa sudah auto debit atau langsung bayar 1 tahun atau lunas 5 tahun, nggak masalah, ya. Ini tipe penabung. Dia sudah punya tujuan yang jelas, dia mau punya dana pensiun, dia punya dana investasi yang besar di masa yang akan datang. Ini tipe yang pertama, ya. Tipe yang pertama. Kemudian kita lihat tipe yang kedua, ya. Tipe yang kedua. Nah, tipe kedua adalah tipe penggembira, ya. Anda tahu tipe penggembira, cheerleader, wah, sorak-sorak ketika ada pertandingan atau apa. Nah, di sini ada bisnis baru yang muncul, ya. Kelihatannya wah rame gitu, ya. Dia ikut-ikutan, ya. Artinya dia penggembira. Oke deh. Dia ikut join, keluar duit 400.000, 50.000 pendaftaran, 350 setoran pertama. Bulan kedua hilang, nggak nabung lagi. Ada yang seperti itu? Ada Anda punya mitra seperti itu? Atau Anda sendiri orang yang seperti itu? Kalau Anda orang yang seperti itu, segera bertobat, ya. Sebelum polis Anda lapse atau sebelum polis Anda hangus, segera nabung lagi. Karena ya sayang aja kalau Anda cuma nabung, cuma store sekali kayak gitu. Nggak ada gunanya. Ya, berarti Anda nggak tahu tujuan Anda untuk masuk di program 3i Network itu seperti apa. Oke, yang tujuan utama ya tentu harusnya Anda punya tujuan bahwa ini Anda perlu menabung buat dana untuk keuntungan Anda sendiri kok. Ya, sisihkan dari penghasilan Anda. Kalau Anda nggak berani sisihkan, kalau Anda nggak berani disiplin menabung dari sekarang, nggak akan pernah. Banyak orang yang kerja belasan tahun, puluhan tahun, tapi tidak punya tabungan. Tapi kalau di sini Anda dipaksa untuk menabung tiap bulan. Supaya apa? Anda punya dana, Anda punya tabungan yang bisa Anda pakai untuk masa depan Anda. Oke, ya. Jadi tipe penggembira itu ada. Hanya bulan pertama aja, habis itu hilang. Ya, habis itu hilang. Oke, itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, ya, tipe yang ketiga apa? Tipe pengikut. Ya, tipe pengikut. Tipe pengikut itu seperti ini. Dia mungkin ada orang yang dia kagumi, ada orang sosok yang dia hormati. Ketika sosok panutan dia itu ikut di program 3i Network, dia ikut-ikutan. Ya, dia ikut. Oke deh. Ini ikut, ya udah. Saya ikut juga. Bos saya ikut, ya saya juga ikut juga. Jadi dia sekedar ikut-ikutan tanpa tahu tujuan dia ikut itu apa. Tanpa dia paham program 3i Network itu seperti apa. Keuntungan buat dia apa. Dia hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, kalau hanya sekedar ikut-ikutan seperti ini, ya takutnya ya hanya seperti penggembira tadi. Ya mungkin lebih lama dibanding penggembira lah ini ya. Beberapa bulan gitu ya, nggak hanya cuma 1 bulan. Tetapi kalau kemudian dia ikut-ikutan, dia tidak tahu tujuannya kemana, dia tidak mau belajar, ya sudah, biasanya juga hilang, di tengah jalan hilang. Muntaber ya, mundur tanpa berita. Di bisnis ini ya, di bisnis 3i Network ya, itu bukan leader create follower, ya, bukan pemimpin yang menciptakan pengikut, tapi pemimpin menciptakan pemimpin berikutnya. Leader create leader. Itu yang membuat bisnis ini besar. Ya, yang membuat bisnis ini besar bukan karena banyak follower ya, tetapi banyak leader yang ada di jaringan bisnis Anda. Leader create leader. Makanya ketika tipe pengikut ini yang banyak, ya sudah, dia hanya ikut-ikutan, dia nggak tahu tujuannya, arahnya kemana, ya sudah, hilang di tengah jalan.
Apakah Anda masuk tipe ini atau mitra Anda banyak yang tipe ini? Hati-hati. Ya. Kalau mitra Anda banyak seperti ini, biasanya ya bisnis Anda stagnan. Bisnis Anda tidak berkembang karena mereka hanya ikut-ikutan saja. Oke, ini tipe yang ketiga. Kemudian tipe yang keempat. Apa itu tipe yang keempat? Ini dia. Tipe pemain dan coba-coba. Tipe pemain dan coba-coba. Ini maksudnya gini. Jadi ada orang ketika ada peluang bisnis baru, wah, ini baru sih kesempatan. Jadi dia pengen jadi yang pertama, dia pengen jadi orang yang awal. Ketika jadi orang yang awal, dia pengen dapat untung besar. Ya, biasanya ditawarin money game gitu ya, dinawarin MLM yang binary gitu. Dia ikut pokoknya di awal ya. Kalau di awal, dapat keuntungannya bonusnya besar tanpa dia mikir resiko, tanpa dia mikir reputasinya, tanpa dia mikir nama baiknya. Contoh saya banyak sekali ditawarin ya. Ada yang tanya ke saya, Pak Peter, kalau misalnya waktu bisa diulang, waktu bisa diulang, Pak Peter bisa join di 3i Network itu jadi orang awal. Jadi orang awal, mau nggak kira-kira? Saya ditanya seperti itu, ini maksudnya gimana ya? Kalau bagi saya, nggak penting saya joinnya kapan. Nggak penting saya join di awal. Karena kalau join di awal pun, mungkin saya nggak sanggup menghadapi dulu masih manual gitu ya. Semua harus tanda tangan manual, dikirim manual, dan lain sebagainya. Belum ada Mobis, belum ada sistem yang online. Mungkin saya nggak sanggup gitu ya. Ini leader-leader awal kita luar biasa mereka yang membangun bis ini di awal. Saya sudah menikmati ketika Mobis sudah ada. Saya bersyukur sekali. Dan bisnis 3i Network itu bukan hanya bisnis 1, 2, 3 tahun. Saya lihat bisnis ini puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, ribuan tahun bisa diwariskan. Betul ya? Jadi saya tidak berpikir jangka pendek. Jadi kapanpun saya join nggak masalah. Karena yang penting bukan kapan saya join, tapi kapan saya mau action. Kapan saya mau serius jalankan bisnis ini. Itu yang menentukan apakah saya sukses atau tidak. Oke? Ya, itu saja. Jadi nggak penting di awal. Tapi kemudian ternyata dia apa? Dia tanya seperti itu. Dia mau menawarkan perusahaan lain ya. Dia mau menawarkan perusahaan, Pak Peter ini ada yang baru. Pak Peter bisa jadi orang yang awal. Pak Peter jadi leader pertama. Saya jawab no ya. Saya jawab saya hanya kerjakan satu saja. 3i Network dari CAR. Saya sudah pelajari perusahaan ini, saya sudah pelajari sistem bisnis ini, dan saya simpulkan ini adalah terbaik bagi saya. Ya, kalau itu terbaik bagi dia ya terserah. Tapi saya sudah pelajari bahwa itu yang terbaik bagi saya hanya fokus di 3i Network CAR saja. Ada juga yang tawarkan MLM lain, binary gitu ya. Udah Pak, ini cukup 2 kaki saja, ini daftarnya gratis, bla 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 bla. Ini belum launching, ini baru pasang nama dulu aja. No, saya jawab no. Kenapa? Ya, mungkin bisnisnya beda. Kalau sama jelas nggak boleh ya. Di industri insurans jelas nggak boleh. Ini di bisnis produk ya, MLM gitu ditawarin. Saya enggak, saya tolak ya. Saya tolak. Bahkan ada leader 3i Network juga yang menawarkan ini ke saya gitu. Enggak ya. Enggak apa-apa, ini kan buat tambahan di 3i Network gitu. Saya bilang enggak ya. Saya hanya pilih satu 3i Network CAR. Satu saja kalau sudah jadi crown itu cukup menurut saya. Ya, saya tidak perlu banyakkan bisnis. Dan apa? Saya mau jaga yang namanya integritas saya. Saya mau jaga nama baik saya. Makanya saya hanya kerjakan di networking satu saja. Kenapa? Lah kalau saya bawa 3i Network, saya ajak orang lain juga. Oh ini bagus dan lain sebagainya. Enggak. Orang akan lihat, ini sebetulnya mau ngerjakan yang mana sih? Oke, kita nggak punya integritas gitu ya. Kita nggak bisa dipercaya sama orang. Dan menurut saya, nama baik itu lebih berharga dibanding harta yang banyak. Jadi saya mau jaga nama baik saya mau jaga kepercayaan mitra-mitra saya kepada saya mau jaga, saya mau ajak mereka ya untuk sama-sama naik posisi, sama-sama bisa menikmati bisnis ini sampai crown agency. Ya. Oke, sekarang Anda di tipe mana? Apakah Anda tipe ini? Pemain dan coba-coba?
Biasanya juga ini enggak, artinya apa? Dia mengorbankan nama baiknya, dia tidak mikir resiko, orang lain rugi, dia nggak pikir pusing ya. Pokoknya yang penting dia untung, kayak money game gitu. Yang penting dia untung, perusahaan bangkrut ya sudah ya. Dia kemudian cari perusahaan lain lagi yang baru berdiri. Begitu aja terus ya. Pokoknya dia cari yang pertama, perusahaan bangkrut, dia cari lagi, cari lagi, cari lagi. Nggak kemana-mana. Oke, korbannya banyak. Nah itu dia. Ya, jadi hati-hati. Jadi kalau Anda sudah lihat bisnis 3i Network ini sebuah bisnis yang bagus, perusahaannya oke banget ya, dari Saling Group, pemiliknya orang keempat terkaya di Indonesia, ngapain Anda lirik kanan, lirik kiri lagi? Ya fokus di 3i Network. Kalau Anda pengen dapat penghasilan lebih besar, di sini bisa kok. Anda boleh, satu KTP boleh buka 4 ID, betul nggak? 4 ID, ada bisa 4 sumber penghasilan. Bahkan ada satu produk baru, Gain Protection, Anda bisa buka 5 ID sekarang. Jadi ngapain gitu ya? Menurut saya sudah, mending fokus di sini, perbanyak titiknya, kalau mau ya, perbanyak titiknya, jadikan cron semua. Bayangin, 5 ID, kalau masing-masing cron 200 juta, 1 miliar loh 1 bulan. Benar nggak? Hah? Kerjakan. Satu jadi cron, 5 aja. 2 kali 200 juta sudah 1 miliar per bulan. Itu sudah kehidupan yang luar biasa. Jadi fokus ya. Kalau Anda masuk tipe ini hati-hati. Ya hati-hati. Biasanya malah nggak ada yang jadi gitu ya. Udah pindah. Oke. Jadi fokus. Kalau Anda sudah pilih 3i Network, fokus ya. Fokus di sini. Tipe keempat, kemudian kita lihat tipe yang kelima. Nah, tipe kelima adalah tipe dosen. Ya, maksudnya gimana? Nah, ada juga orang ya sukanya ngajarin gitu ya. Wah, dia mungkin background-nya marketing gitu ya. Wah, the best marketing manager dan lain sebagainya. Wah, dia pintar ngajarin product knowledge, di luar kepala ya. Cara closingin orang pintar ya. Cara mempengaruhi orang pintar. Tapi sukanya ngajarin tok, tapi dia nggak suka melakukan. Dia hanya suka nyuruh-nyuruh aja, ya. Tapi dia tidak mau melakukan. Padahal ya di bisnis ini ada 3 hal yang perlu Anda lakukan, ya. Yang pertama adalah learn, yang kedua do, yang ketiga teach, ya. Atau Anda belajar, Anda lakukan, Anda ajarkan, ya. Itu siklusnya ya, bla 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 ya. Belajar, lakukan, ajarkan. Belajar, lakukan, ajarkan. Belajar, lakukan, ajarkan. Belajar, lakukan, ajarkan. Jadi itu siklusnya di sini. Jadi Anda belajar dari leader-leader Anda lakukan, Anda praktekkan, Anda tunjukkan kepada mitra-mitra Anda caranya bagaimana melakukannya. Bukan hanya nunjuk-nunjuk, kamu presentasi sana, tapi Anda sendiri nggak pernah presentasi. Kamu ikut BOP, ikut pertemuan, tapi dia sendiri nggak pernah ikut BOP, dan lain sebagainya. Ya, hati-hati. Jadi ini tipe dosen ya, suka ngajarin, suka nyuruh-nyuruh aja. Ada yang tipe seperti ini? Ya, segera bertobat juga ya. Lakukan, karena Anda nggak bisa. Karena Anda nggak bisa hanya sekedar nyuruh-nyuruh orang ya. Ayo, mungkin Anda berpikir ya, Anda nyuruh-nyuruh, rekrut 3 orang, nyuruh 3 orang ini, ayo, kamu jadi titanium, saya keren ya. Yaudah, kemudian dia pulang tidur. Nggak bisa. Ya, Anda nggak bisa. Anda harus bangun bisnis ini, Anda harus bangun teamwork, Anda harus bantu mitra-mitra Anda, supaya mereka bisa menduplikasikan apa yang Anda lakukan. Lah kalau Anda nggak melakukan apa-apa, apa yang mau diduplikasikan? Oke? Itu ini. Jadi tipe kelima adalah tipe dosen. Tipe keenam ya. Tipe keenam apa? Tipe keenam adalah tipe gerbang ya. Tipe gerbang. Tipe gerbang itu orang yang ditawarin ini dia pengen sih sukses di sini, tapi mungkin dia masih sibuk, masih banyak pekerjaan lain, belum sempat melakukan, tapi dia memberikan daftar namanya. Ya, berikan daftar namanya, kemudian leadernya itu yang memproses daftar namanya. Nggak masalah ya, kalau Anda ketemu tipe mitra seperti ini, tipe gerbang, nggak apa-apa. Ambil daftar namanya, Anda proses daftar namanya. Siapa tahu dari daftar namanya ini Anda ketemu orang yang tepat. Orang yang bisa membuat bisnis Anda besar. Orang yang bisa membuat bisnis Anda meledak. Ya, jadi
mungkin bukan dia orang yang tepat, dia gerbang saja, ibarat gerbang. Gerbang itu kan adalah ya gerbang menuju sesuatu ya. Ini gerbang ini maksudnya menuju ke orang yang tepat. Anda diberikan daftar nama untuk Anda proses, Anda cari di situ kedalaman untuk mencari orang yang tepat. Nggak masalah ya. Dia mungkin belum saat ini mau aktif ya, tapi bisa jadi ketika tim di bawahnya sudah berkembang ya, teman-temannya gabung, kemudian dia mau aktif ya. Oke, nggak masalah. Ini tipe yang keenam. Nah, satu lagi, tipe yang ketujuh. Apa ini? Tipe yang ketujuh. Ini dia, tipe yang ketujuh adalah tipe leader ya. Tipe leader. Ini yang kita cari. Ya, ini yang kita cari. Ini tipe leader. Dan sekarang pertanyaan saya, apakah Anda sudah masuk tipe leader ini atau belum? Tipe leader itu tadi melakukan 3 hal tadi. Ya, dia belajar, dia lakukan, dia ajarkan. Ya, learn, do, teach ya. Learn, do, teach. Learn, do, teach ya. Belajar, lakukan, ajarkan. Belajar, lakukan, ajarkan. Belajar, lakukan, ajarkan. Jadi Anda aktif di sini ya, leader. Jadi di sini leader create leader, bukan leader create follower. Jadi duplikasi yang terjadi di sini adalah duplikasi leader. Apa sih karakteristik dari leader? Yang pertama, karakteristik dari leader, dia pegang yang namanya golden rule ya. Golden rule. Apa golden rule di bisnis 3i Network? Golden rule di bisnis 3i Network adalah ini bisnis saya sendiri. Ya. Ini bisnis saya sendiri. Artinya apa? Ya saya yang bertanggung jawab, bisnis ini besar atau tidak, itu tanggung jawab saya. Saya tidak akan menyalahkan leader saya tidak akan menyalahkan mitra saya. Saya juga tidak akan menyalahkan perusahaan, dan lain sebagainya, keadaan dan lain sebagainya. Dia bertanggung jawab. Ya, jadi dia nggak akan gitu ya, komplain. Leader, aku ini kan ada di kaki terlemahmu. Kenapa kamu nggak pasang orang di tempatku? Ada yang orang seperti itu? Dia bukan tipe leader kalau kayak seperti itu. Dia banyak komplain, isinya ngeluh aja ya. Ketemu leadernya sampai sumpek aduh gitu ya. Nah, kalau Anda tipe leader, ya Anda akan bertanggung jawab. Walaupun leader Anda tidak bantu, tapi Anda bertanggung jawab. Saya ingat dulu waktu saya jalankan bis ini, saya dibantu itu hanya 1 kali. Ya, di awal itu saya hanya dibantu 1 kali. Itu pun follow up saja. Follow up salah satu mitra saya 1 kali dibantu oleh leader saya. Ya, selain itu apa? Saya mandiri. Ya, saya belajar sendiri. Saya konsultasi tetap ya, Tapi saya lakukan sendiri. Saya presentasi sendiri. Saya keliling sendiri. Kemudian saya bina mitra saya sendiri. Karena apa? Karena leader itu bukan untuk membantu kita secara langsung, tapi bagaimana leader itu kita bisa buat konsultasi. Ya, manfaatkan konsultasi gratis kepada leader. Tapi jangan suruh-suruh leader. Leader, tolong presentasi ke sana. Enggak. Karena leader Anda punya grup yang jauh lebih besar dibanding Anda. Dia punya tanggung jawab yang lebih besar yang harus dia urus. Nggak hanya ngurus Anda. Makanya kalau Anda mau sukses di bisnis ini, pegang golden rule ini. Ya, Anda bertanggung jawab terhadap bisnis Anda, segera kuasai bisnis ini, segera Anda berani presentasi sendiri, segera Anda berani closing sendiri, segera Anda berani bina mitra Anda sendiri. Kalau semakin cepat Anda mandiri, ya semakin cepat bisnis Anda bisa berkembang. Oke, dan juga Anda nggak menyalahkan mitra Anda, downline Anda. Gara-gara dia nggak gerak nih, jadi aku nggak dapat posisi nih. Gara-gara dia diem aja sih. Loh, ini kan tanggung jawab Anda. Ini kan bisnis Anda. Kalau orang itu nggak gerak, ya udah urusan dia gitu ya. Kita tinggal tambah orang lain lagi. Ya? Jangan menyalahkan orang lain. Ambil tanggung jawab. Oke, itu tipe leader. Ya, tipe leader. Dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua ya, tipe leader ini dia punya visi ke depan. Dia pengen jadi apa, itu dia jelas. Tipe leader ini. Jadi dia tidak sekedar, tipe leader ini tidak sekedar menabung, betul di tujuan awalnya dia nabung ya,
buat masa depan, buat dana pensiun dan lain sebagainya. Tetapi selain itu dia punya tujuan yang lain, yang jelas visi apa yang ingin dia raih. Contoh, 2020 itu perusahaan yang prediksi mentargetkan ada 100 orang crown agency. 100 orang crown agency. Tipe leader dia akan lihat ya, dia bisa lihat bahwa dari 100 orang itu dia ada salah satu di dalamnya. Ya, dia punya visi yang jelas, dia bisa lihat bahwa duit 200-300 juta per bulan itu bisa masuk ke rekeningnya dia. Dia bisa lihat bahwa impiannya itu bisa terwujud. Dia bisa punya rumah baru misalnya. Dia punya mobil baru. Dia bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang pendidikan yang paling tinggi dan lain sebagainya. Dia bisa lihat dengan jelas, sehingga ketika dia bisa lihat dengan jelas tujuannya, dia bisa melangkah dengan mantap ya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, dia tahu dari posisi dia sekarang apa sampai kepada tujuannya apa yang harus dia lakukan. Setiap hari action apa yang harus dia lakukan. Ya. Ini tipe leader. Jadi dia punya visi ke depan yang jelas. Dan itu dia pecah ya, dia pecah. Bukan hanya target berapa tahun, ya wah itu masih lama. Tapi target setahun ke depan mau apa? Breakdown lagi, target bulan ini mau apa? Oke, contoh, target bulan ini double elite ya. Target bulan ini double elite. Bagaimana caranya double elite? Ya, double elite. Kalau misalnya double elite berarti kan dapat 10 orang. Kalau 10 orang, kalau presentasi ke 10 orang, yang nolak 9, yang nerima 1, berarti kalau mau closing 10, berarti dia presentasi 10 kali lipat. Presentasi ke 100 orang. Jadi jelas, ya step-stepnya. Jadi kalau dia mau jadi crown misalnya, ya sudah yang paling kecil. Elite atau double elite misalnya, dia lakukan. Oke, jelas ya. Punya tujuan yang jelas, dia tahu langkah apa yang harus dia ambil. Dia breakdown tiap hari. Jadi nggak bisa orang yang tipe leader ini kemudian santai-santai saja ya. Tipe leader ini dia nyuruh-nyuruh orang saja. Enggak. Dia tanggung jawab, dia tahu, dia evaluasi bagaimana dia bisa meraih goalnya, bagaimana dia bisa meraih impian atau visi yang ada di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, orang itu nggak baperan. Ya, orang itu gak baperan. Maksudnya apa? Banyak orang pengen sukses di bisnis ini, baru ditolak 1 orang, 2 orang, 3 orang. Wah, berpikir semua orang nolak bisnis ini. Teman saya gak ada yang mau menerima bisnis ini. Help! Wah, bisnis ini gak bagus dan lain sebagainya. Iya, jangan baper kayak gitu. Ya emang gitu. Emang crown di sana yang jadi crown gak pernah ditolak. Ya sama, mereka juga ditolak. Anda perlu paham bahwa ini hanya hukum permainan angka saja, hukum rata-rata saja. Dari sekian banyak yang kita presentasi, pasti ada yang nolak dan itu jauh lebih banyak. Kemudian ada yang nerima. Kalau kita tidak pernah menyerah, pasti kita ketemu yang akan nerima. Gitu aja. Ya, as simple as that. Jadi nggak usah dimasukkan ke hati, nggak usah baper, kemudian mundur dari bisnis ini, ya mana bisa. Oke, jadi Anda hadapi setiap kesulitan. Anda hadapi mitra Anda yang kemudian misalnya mundur dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Ini bisnis Anda sendiri, Anda cari orang lain lagi. Nggak apa-apa. Anda jalan terus, ya. Anda tidak pernah menyerah. Oke, ya, ini tipe leader, ya. Tipe leader ini yang akan bisnisnya berkembang. Tipe leader ini akan naik posisi. Tipe leader ini yang bonusnya semakin besar. Tipe leader ini yang akan berhasil sampai posisi crown agency. Oke, jadi walaupun Anda dari 7 tipe tadi, Anda posisinya di mana, ya segera ubah ya, segera ubah. Bagaimana caranya Anda bisa mencapai posisi yang ke-7 ini ya? Tipe ke-7 ini bagaimana Anda bisa menjadi tipe leader ya? Tipe leader tadi sudah jelas, dia pegang golden rule bahwa ini adalah bisnis dia sendiri. Yang kedua, dia punya visi ke depan mau seperti apa. Yang ketiga, dia tidak baperan ya, tidak baper terhadap apapun kesulitan, apapun hambatan yang dia alami, dia tetap maju ke depan, dia cari solusinya, dia tetap berfokus kepada tujuannya.
Oke, pasti bermanfaat ya. Silahkan kalau ada yang belum share, silahkan share. Tulis di kolom komentar asal Anda dari mana, dan sukses untuk Anda semua. See you on the top. Go Crown!